Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Iya, kurang. Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Kurang dari karena sakit. Mbak, jangan harus diomongin juga Mbak, ini Ya, maksudnya. Tapi nggak apa-apa ini. Ya gini. Ini nggak apa-apa maksudnya dinaikin. Nggak apa-apa. Di dalam sebuah podcast yang Mbak Yu lakukan bersama Denny Darko, beliau sempat meramalkan kapan dirinya akan meninggal dunia. Bahkan beliau tahu kapan dirinya akan meninggal di umur berapa dan karena sakit. Dan rencananya beliau akan dimakamkan di tanah lahirnya di Salatiga. Seorang ayah selalu merayakan ulang tahun dari anaknya yang sudah meninggal sampai akhirnya dia nyesel banget karena ini terjadi. Jadi kisahnya ayah ini tuh anaknya meninggal karena tenggelam. Tapi setiap ulang tahun dari anaknya dia itu selalu merayakan sendirian. Sebenarnya dalam lubuk hati yang terdalam dia itu belum mengikhlaskan sama sekali. Sampai dia menemukan kertas kalau misalkan dia nggak ikhlas, akan ada yang datang untuk mengambil bagian. Terus tiba-tiba dia melihat ada sosok anaknya di depan pintu. Di situ dia takut banget, tapi dia tuh kangen sama anaknya. Akhirnya dia nyamperin dong guys. Nah pas dia nyamperin itu benar-benar anaknya udah nggak ada sama sekali. Tapi dia menemukan tali pita dari anaknya. Di situ dia itu rada rindu sama anaknya, tapi dia rada takut juga nih guys. Tiba-tiba dia melihat kayak ada sesuatu di belakang. Dan bener aja dong ada sosok monster di sini yang siap menerkam dia. Dan apa yang terjadi abis ini parah banget. Pria ini kaget banget saat dia ngumpet di bawah kolong ranjang. Dia mengetahui semua rahasia terbesar dari keluarganya. Ini parah banget guys. Jadi kisahnya diawali dari pria ini lagi doa sama istrinya. Tapi istrinya tuh pergi cepet-cepet banget kayak lagi mau melakukan sesuatu. Tiba-tiba dia ketinggalan surat yang isinya kayak surat cinta gitu mengajak dia ke sebuah rumah. Akhirnya suaminya datangin rumah itu. Dan setelah dia masuk dia kaget banget kok tiba-tiba ada cewek lain. Terus dia pikir dia salah rumah kan. Terus tiba-tiba suami dari cewek itu datang. Dia disuruh langsung ngumpet ke bawah kolong ranjang aja. Nah pas dia ngumpet dia kaget banget karena dia menemukan seseorang juga di situ. Yang ternyata cewek yang ada di bawah ranjang itu adalah anaknya sendiri. Terus ini adalah suami dari cewek yang punya rumah ini. Tapi suaminya tuh kayak lagi batuk-batuk kesakitan gitu. Nah di sini ayahnya baru sadar kalau misalkan anaknya itu adalah selingkuhan dari cewek yang punya rumah. Berarti surat cinta itu surat untuk anaknya bukan istrinya. Tapi tiba-tiba obat suaminya jatuh. Dan bahkan abis ini suaminya jatuh pingsan kayak gini dan melihat semuanya. Abis ini parah banget. Setelah dia ngumpet di bawah kolong, ternyata suami dari cewek itu tiba-tiba pingsan dan melihat mereka semua. Karena mereka udah tertangkap basah banget, mereka cuma bisa keluar dan langsung tolong cowok itu. Si ayah suruh istrinya cepet-cepet telepon ambulans. Dan gak lama setelah itu ada bunyi bel, ternyata ibunya dong datang. Ibunya bingung banget kenapa anak cewek dan suaminya ada di sini. Ternyata ibunya kesini mau cari tahu itu surat punya siapa. Karena istrinya juga nemu surat ini dan mikir suaminya yang selingkuh. Tapi pas istrinya lihat siapa pria yang pingsan, ternyata itu adalah selingkuhannya dong. Anak ini dari kecil memiliki kekuatan untuk jalan di dinding dan di atap sampai dikira dia itu adalah orang yang meninggal hidup lagi dan dia akhirnya ditangkap guys. Jadi kisahnya anak ini bernama Lauren yang dari kecil mama papanya tuh kaget banget tiba-tiba melihat anaknya itu bisa jalan di dinding maupun di atap. Bahkan karena kekuatannya itu sering banget polisi tuh datang ke rumahnya dia. Karena Lauren itu sering luka-luka jadi dianggap orang tuanya tuh nggak mengasuh dia. Tapi saat polisi datang polisi juga bingung Lauren itu ada di atap. Suatu hari saat dia lagi tidur siang, tiba-tiba ada kebakaran di apartemennya. Di situ dia panik banget tapi dia ingat kekuatan dia. Dia langsunglah keluar lewat jendela dan langsung jalan santai menuruni gedung kayak gini. Tapi semua orang yang di bawah tuh kaget banget melihat itu semua, dikira itu adalah jiwa orang yang sudah meninggal. Terus setelah mereka rekam, video ini benar-benar viral banget dan Lauren itu menjadi anak yang viral. Tapi hal itu malah menyusahkan diri dia karena tiba-tiba dia malah ditangkap sama orang-orang berjubah hitam untuk melakukan sesuatu yang kaget banget. Karena cewek ini bisa jalan di dinding dan di atap, akhirnya dia itu diambil sama sekelompok orang yang misterius ini. Terus akhirnya mereka itu sampai nih ke sebuah tempat. Tapi pas cewek datang itu tuh isinya orang dengan baju formal semua. Dan di sini dia malah seneng banget karena orang-orang itu suruh nunjukin keahlian dia. Jadi semua orang itu pingin lihat dia itu manjat di dinding. Bahkan pengen lihat dia jalan kebalik di atap seperti itu. Terus orang-orang ini pada nanya, kamu bisa berapa lama melakukan itu? Setelah itu dia seneng banget karena ternyata dia itu dijadiin agen rahasia untuk memberantas kejahatan. Jadi tugasnya dia untuk mengintip markas lawan dan bahkan nempel di atas atap ini untuk mendengar pembicaraan-pembicaraan dari orang-orang yang jahat. Tapi kadang kasihan banget dia itu suka gak kuat dan kedinginan untuk menahan semua ini. Apalagi dia sering melakukan ini tuh berjam-jam. Tapi semuanya dia suka banget karena dia memang pingin banget jadi agen rahasia dari dulu. Dan ternyata ia mendapatkan uang yang banyak banget dari pekerjaannya.
Guys, kabar duka baru aja datang dari peramal Mbak Yu yang meninggal dunia. Kabar tersebut dibenarkan oleh tim YouTube-nya Yan Pratama Adi. Namun belum dikonfirmasi secara betul apa penyebab sebenarnya dari meninggalnya Mbak Yu ini. Menurut keterangan Adi, sebelum meninggal dunia, Mbak Yu sempat dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Anak ini kesel banget sama mamanya karena dikasih anjing yang gak punya kaki. Abis itu anjingnya dibuang dong guys. Jadi kisahnya diawali dari anak ini lagi main game. Terus tiba-tiba mamanya tuh kasih dia hadiah dan minta dibuka. Nah pas dibuka dia seneng banget karena hadiahnya anjing. Tapi pas dia lihat satu dari kaki anjing itu nggak ada, dia benar-benar kesel dan langsung buang anjingnya. Tapi anjingnya di sini nggak sedih sama sekali, tapi malah ngajak dia main. Bahkan anjingnya berusaha untuk melucu dan menghibur dia gitu supaya dia suka lagi sama anjingnya. Tapi setiap dia bermain, dia itu jatuh terus. Namun udah berkali-kali jatuh, dia tetap bangkit lagi dan tetap senang. Sampai akhirnya anjing itu mulai mencuri perhatian dari anak ini. Dan dia mulai kasihan nih sama anjing ini. Terus dia bangun, ternyata dia memiliki keadaan yang sama banget sama anjingnya. Tapi dia belajar dari anjingnya yang memiliki kekurangan ini, tapi tetap selalu bersyukur dan gak pernah menyerah. Bahkan akhirnya mereka jadi teman baik banget.